Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ernawati Sari dengan NIM 20416248201016 dari kelas FM20D. Kali ini saya akan membahas materi mengenai asam amino dan protein. Oke, yang akan dibahas kali ini yaitu struktur asam amino, struktur protein, fungsi dari asam amino, dan fungsi dari protein. Oke, kita berlanjut. Kita bahas pertama mengenai asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Berikut ini adalah struktur umum dari asam amino. Bisa dilihat di situ ada COO- yang berupa gugus karboksil dan NH3+ yang berupa gugus amina. Yang di bagian bawahnya ada R, itu adalah rantai samping. Jumlah asam amino di alam ini sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Namun yang digunakan untuk menyusun protein itu hanya 20. Dari ke-20 asam amino tersebut hanya berbeda-beda pada bagian R atau rantai sampingnya. Nah, nanti kita akan melihat satu persatu dari struktur ke-20 asam amino tersebut. Ini adalah salah satu contoh asam amino, yaitu lisin, di mana gugus R-nya atau rantai sampingnya itu yang diberi kotak warna merah. Kemudian untuk penomorannya itu atom C nomor 1 itu dimulai dari atom C karboksil, sehingga di sebelahnya C karboksil itu berarti atom C2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, atom C2 ini biasanya disebut juga dengan atom C alfa. Selanjutnya yaitu pengelompokan asam amino. Bisa dilakukan berdasarkan rantai sampingnya atau gugus R-nya tadi. Ada 5 kelompok besar, yaitu asam amino nonpolar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Nah, ini strukturnya yang asam amino nonpolar alifatik. R-nya berupa rantai lurus. Kalau asam amino polar netral memiliki momen dwikutub dari rantai sampingnya. Biasanya ciri-cirinya ada atom O dan S. Contohnya di situ bisa dilihat ada serin, prionin, dan lain-lain. Asam amino bermuatan negatif biasanya memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai sampingnya, yaitu COO, sehingga muatannya bisa menjadi negatif. Kalau yang positif berarti tambahannya adalah gugus amina, makanya bisa menjadi NH3+. Kalau yang aromatik berarti rantai sampingnya senyawa aromatik. Senyawa aromatik berarti senyawa cincin atau siklik yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau disebut juga ikatan rangkap terkonjugasi. Jika diperhatikan, ketiga asam amino itu memiliki cincin yang ada ikatan rangkapnya. Kemudian berikutnya pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis. Asam amino esensial, asal katanya esensial artinya penting. Artinya penting apa? Yaitu harus ada di dalam makanan yang dimakan. Kalau untuk kita manusia berarti harus ada di dalam makanan. Kenapa harus ada? Karena tubuh tidak dapat mensintesis asam amino esensial. Sedangkan asam amino non esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis sendiri oleh sel tubuh manusia. Jika pada tumbuhan, itu bisa mensintesis semua jenis asam amino, berbeda dengan manusia. Nah, ini daftarnya asam amino esensial dan asam amino non esensial. Penamaan asam amino jika berdasarkan IUPAC itu sangat panjang dan sulit diingat. Makanya penamaan yang sering digunakan yaitu penamaan umum. Namun penamaan umum ini juga sudah diakui oleh IUPAC. Jadi penamaannya bisa menggunakan glisin, alanin, prolin, valin, glycine, dan seterusnya. Nah, selain daripada itu, karena asam amino ini menyusun protein, kemudian jumlahnya biasanya akan sangat panjang, maka ada singkatan 3 huruf, ada juga singkatan 1 huruf. Nah, kalau singkatan 3 huruf misalnya glisin disingkat menjadi gli. Kalau singkatan 1 huruf berarti menjadi G. Berikutnya
yaitu nah ini nih glisin ya. Nah ini 3 huruf gli, 1 huruf jadi G. Kemudian berikutnya sifat penting dari asam amino. Sifat penting asam amino yaitu ada optis aktif. Optis aktif ini artinya yaitu membentuk bayangan cermin. Bayangan cermin yang terbentuk ini akan menggunakan atom C-alfa. C-alfa berarti C yang nomor 2 dari pusat kiral atau atom C pusat. Akibat dari sifat ini, maka kita akan mengenal yang namanya asam amino L-alanin. Misalnya ada konformasi L, kemudian ada juga konformasi D. Di situ bisa dilihat yang D-alanin dan L-alanin. Nah, khusus untuk glisin itu tidak memiliki isomer optis karena glisin itu rantai sampingnya adalah H. Sementara syarat untuk bisa memiliki isomer optis itu harus memiliki atom C kiral. Sementara atom C kiral itu harus mengikat 4 molekul yang berbeda. Sedangkan kalau H berarti si C-alfa dari glisin itu hanya mengikat 3 atom yang berbeda, bukan mengikat 4 molekul yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu sifat Zwitter ion. Zwitter ion di sini maksudnya adalah asam amino itu bisa berupa ion positif dan juga bisa berupa ion negatif. Ion positifnya dari mana? Dari gugus amina. Kalau ion negatif dari gugus karboksilat. Jika asam amino berada di dalam larutan asam, maka yang terbentuk adalah ion positif. Kenapa ion positif? Karena H+ dari larutan asam akan berikatan dengan COOH, sehingga awalnya COO- menjadi COOH. Sedangkan NH3+ tidak mengalami perubahan, sehingga yang tersisa yaitu hanya NH3+-nya saja. Sebaliknya, jika berada dalam larutan basa, maka asam amino akan berbentuk ion negatif karena ion OH- dari larutan basa akan menarik 1H+ dari NH3+. Akibatnya dari NH3+ akan berubah menjadi NH2, sedangkan COO- tetap sehingga muatannya menjadi negatif. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bisa berperan sebagai asam dan basa. Ini sama seperti Zwitter ion yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada pengaruh larutan asam dan basanya. Ya, yang terakhir yaitu memiliki pH isoelektrik di mana suatu asam amino berada dalam keseimbangan antara yang bermuatan positif dan negatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peptida. Setelah kita mengenal asam amino, kini kita akan membahas mengenai peptida. Peptida itu bisa terbentuk dari 2 atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan adanya ikatan peptida. Biasanya dikatakan peptida ketika beratnya masih belum mencapai 10.000 Dalton. Nah, ini bagaimana pembentukan ikatan peptidanya itu bisa terjadi? Jadi, dari karboksil asam amino pertama dengan amina dari asam amino yang kedua, itu akan membentuk ikatan kovalen antara atom C dan atom N, menghasilkan H2O. Jika tersusun dari 2 asam amino, maka dikatakan sebagai dipeptida. Kalau misalkan ada 3 asam amino, berarti dikatakan tripeptida, 4 tetrapeptida, dan 5 pentapeptida, serta seterusnya. Oke, berikutnya untuk penamaan peptida. Kalau misalnya 1 asam amino saja kita bisa sebut katakan itu glisin, alanin, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di peptida ada gabungan 2, berarti kita butuh tata namanya lagi, ya kan? Nah, ini contohnya, misalnya ada 5 buah asam amino. Ini ujungnya N, kemudian di sini yang ujung C. Ujung N berarti gugus amina, ujung C berarti gugus karboksil. Nah, asam aminonya itu akan diurutkan dari ujung N ke ujung C. Jadi bukan dari ujung C ke N, tapi N ke C. Misalnya ini tadi terdiri dari 5 asam amino, ada serin, glisin, tirosin, alanin, dan leusin, maka penamaan peptidanya menjadi seril, glisil, tirosinil, alanil, leusil. Asam amino yang di awal itu akan diganti menjadi L. Misalnya serin diganti jadi seril, dan seterusnya sampai asam amino terakhir baru tetap menggunakan nama yang sebenarnya.
Oke, kemudian untuk fungsi peptida contohnya di sini ada yang bisa untuk hormon, kemudian ada juga untuk racun. Untuk fungsi peptida itu sangat banyak sekali. Salah satunya di sini adalah hormon dan juga racun. Misalnya kita lihat yang hormon ya. Contoh umumnya adalah hormon insulin. Pasti semua sudah tahu insulin berfungsi untuk memicu penggunaan glukosa di dalam bahan bakar sel. Ya, insulin itu ada 2 rantai polipeptidanya. Kemudian contoh yang lain ada glukagon, ada bradikinin. Itu juga hormon. Ada penyusunnya asam amino bradikinin 9 asam amino. Misalnya, kemudian ada juga peptida yang bertindak sebagai racun atau toksin. Ini biasanya dikenal dengan bioaktif peptida. Biasa untuk digunakan membunuh organisme penyerang seperti bakteri, jamur, virus. Oke, setelah mengenal asam amino, kemudian membentuk peptida, baru kita melihat ke protein. Tadi sudah dibahas bahwasannya kalau protein itu berarti berat molekulnya lebih dari 10.000 Dalton. Namun pada prinsipnya penyusunannya tetap sama, yaitu tersusun dari asam-asam amino. Kemudian untuk tingkatan strukturnya dari protein itu ada 4 tingkatan. Struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ini gambaran dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari protein. Oke, untuk struktur primer itu berarti struktur 2 dimensi yang hanya berisi urutan asam-asam amino. Jadi hanya ada ikatan peptida dan ikatan kovalen yang lain. Kemudian kalau struktur sekunder berarti sudah struktur 3 dimensi, hasil kelipatan dari protein akibat adanya ikatan hidrogen. Ya, sudah ada ikatan hidrogen antara O karboksil dan N amina. Di sini ada 2 jenis struktur sekunder. Itu ada alpha helix dan beta sheet. Kalau yang beta sheet itu ada beta sheet paralel dan beta sheet anti paralel. Kemudian struktur tersier berarti struktur 3 dimensi, hasil pelipatan suatu rantai protein akibat adanya ikatan hidrogen, ion disulfida, gaya van der Waals, kemudian ikatan hidrofobik. Yang terakhir struktur kuaterner, itu ada struktur 3 dimensi hasil pelipatan dari 2 atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, dan juga gaya van der Waals. Berbeda ya dengan struktur tersier, di mana perbedaannya itu kalau struktur tersier hanya 1 rantai, sedangkan kalau struktur kuaterner berarti ada 2 rantai atau lebih. Nah, ini yang lebih besarnya gambaran dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kalau struktur primer hanya berupa urutan, kalau sekunder ada 2 alpha helix dan beta sheet. Kemudian kalau struktur tersier berarti sudah membentuk lipatan yang sempurna. Kalau kuaterner berarti tersusun dari 2 buah rantai. Di situ kelihatan yang warna kuning dan warna merah. Begitu berarti 2 rantai yang berbeda. Oke, berikutnya kita lihat klasifikasi atau pengelompokan dari protein menurut fungsinya ya. Nah, kita mengenal ada 7 kelompok protein, yaitu ada enzim sebagai biokatalisator. Kemudian berikutnya adalah nutrien dan penyimpan. Yang selanjutnya yaitu protein struktural, kemudian protein pertahanan, protein penggerak atau kontraktil, kemudian protein transport, dan protein pengatur. Sedangkan menurut bentuknya ada 2, yaitu protein globular dan protein serabut. Ini bentuk globular, namanya juga globular ya, berarti bentuknya seperti bulatan padat. Kalau yang serabut berarti bentuknya memanjang. Ini untuk yang globular biasanya untuk protein-protein enzim. Sedangkan serabut ini biasanya untuk protein-protein struktural seperti rambut, kuku, dan itu terbentuk dari protein serabut. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai asam amino dan protein. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.